Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. أما بعد, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Kawan-kawan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita mau belajar dengan suratul Fatihah. Mengapa? Tadi telah disampaikan oleh Bunda Ita, kenapa kita harus belajar suratul Fatihah? Karena suratul Fatihah adalah surat yang amat sangat sering dibaca dalam setiap salat apapun, baik salat sunnah, apatah lagi salat wajib. Mengapa kita harus belajar suratul Fatihah? Mengapa kita harus belajar suratul Fatihah? Karena kalau suratul Fatihah tidak dibaca dengan baik dan benar, maka bukan hanya sekedar mengurangi makna suratul Fatihah itu sendiri, bahkan mengurangi kesempurnaan dalam kita melaksanakan salat. Dalam membaca suratul Fatihah, walaupun ta'awudz bukan bagian daripada suratul Fatihah, tapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dalam potongan ayatnya fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Maka hendaknya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Berangkat dari sini, maka kita biasakan dalam membaca Al-Qur'an, dan setiap membaca Al-Qur'an kita disunahkan mengawalinya dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar niat kita, bahkan niat baik kita, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Quran yang kita baca ini betul-betul bermanfaat dan memberikan keberkahan bagi pembacanya, dan bahkan bisa berpengaruh kepada diri kita. Baik, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam melafazkan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini ada huruf yang pertama kita kenal, hamzah. Hamzah itu dibaca A, bukan O, a'udzu, tapi A. Ketika salah melafazkan atau mengucapkan, maka intonasinya bisa akan berbeda suaranya, karena tidak menempatkan yang seharusnya. Ketika kita melafazkan Al-Quran terlalu boros dalam menggerak-gerakkan bibir,
yang bukan pada tempatnya, maka juga akan berpengaruh dalam mengeluarkan huruf yang semestinya. Lah maka karena itu belajar Al-Quran, khususnya suratul Fatihah dalam hal ini, maka dipandang penting dan perlu bahkan wajib. Maka dalam belajar Al-Quran tidak bisa kemudian hanya sekedar melalui rekaman-rekaman, melalui audio-audio yang lain, tapi perlu adanya musyafahah. Apa itu musyafahah? Perlu adanya bertemu antara guru dan murid, karena bagaimana tata letaknya mengucapkan kalimat demi kalimat, huruf demi huruf. Disinilah keutuhan dalam belajar Al-Quran. Mari kita ulangi lagi dalam melafazkan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, kita coba dengan kenyataan dan fakta di lapangan yang mungkin barangkali kita bisa lihat dalam melafazkan huruf hamzah di kalimat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di sana ada huruf hamzah. Huruf hamzah sering sekali dibaca o. Ini kan pemborosan namanya, atau tidak meletakkan huruf yang sebenarnya. Sedangkan huruf hamzah yang sebenarnya adalah dibaca a. Kemudian catatan yang selanjutnya dalam lafaz billahi huruf b itu menurunkan bibir, bi. Nah, sehingga huruf i bila tidak sesuai, maka dalam pengertian kalau tidak sesuai dengan hurufnya akan keluar menjadi huruf e, bahkan bisa berubah menjadi huruf b, a'udzu b. Padahal nggak seperti itu, tapi yang benar a'udzu bi. Dan bibirnya apa? Bi. Alih-alih kita membaca ta'awudz, berlindung dan bermohon kepada Allah karena bacaannya tidak baik dan benar dan bahkan boros, kita justru menjadi koncone setan atau kawannya setan itu sendiri. Bukankah boros itu adalah pekerjaan yang disenangi dan digemari setan? Lah baik, oleh karena itu marilah kita menempatkan porsi yang sebenarnya dan menempatkan haknya huruf pada yang sebenarnya. Baik, selanjutnya dalam kalimat billahi di sana terhadap ada alif lam. Lam pada billahi dibaca double atau kita kenal tasydid. Tasydid itu maknanya double. Karena lam menjadi satu, maka kita katakan tasydid atau double. Itu harus ada penekanan suara. Setiap kalimat yang double atau tasydid ada penekanan suara. Billahi, jangan mengalir. Billahi, tapi billahi menghujam. Billahi. Kemudian dalam huruf shin
pada lafaz minasyaitan tidak menggerakkan bibir atau memonyongkan kedua bibirnya, sebab huruf shin termasuk huruf yang tipis kategorinya. Karena dalam Al-Quran itu ada huruf yang tipis, ada huruf yang tebal. Nanti di lain waktu kita akan bahas mana huruf yang tipis dan mana huruf yang tebal. Lah, huruf shin pada minasyaitanir rajim atau minasyaitan itu huruf shinnya adalah termasuk huruf yang tipis. Maka nggak boleh monyong. Minasyaito, ini sudah keluar ini. Biasa saja. Bila perlu kita pegangin aja. Diam lu. Minasyaitanir. Jadi jangan monyong. Salah. Yang benar mengalir saja. Beda kan? Ini sayangnya nggak ada yang megangin ini. Ini. Coba kita sekali-kali kita praktek agar bibir kita tidak boros dan bahkan sampai pada bentuk monyong. Maka coba kita pegang bibirnya. Minasyaita. Beda nggak dengan beda bukan? Kemudian yang selanjutnya adalah huruf ta. Pada lafaz syaita bersifat isti'la. Isti'la itu maknanya apa? Naik ke atas. Jadi bunyinya tebal, namun vokalnya berbentuk huruf o. Jangan trouble. To bukan, tak bukan. Minasyaitonirrajim. Itu enggak begitu. Nasyaitonirrajim bukan. Tapi minasyaitonirrajim itu yang pas. Bukan to, bukan. Tak juga bukan. Nasyaitonirrajim bukan. Kalau ta menjadi ta. Tapi kalau to juga bukan. Tapi to. Jadi bukan huruf to-nya Indonesia. To ta bukan. Tapi to-nya Al-Qur'an. To-nya Al-Qur'an. Nah, kita lagi belajar Al-Qur'an, maka kita kembalikan mindset kita, pemikiran kita bahwa kita lagi belajar Al-Qur'an sesuai tuntunan. Kemudian yang selanjutnya adalah huruf ra. Huruf ra dalam minasyaitonir rajim itu berbaris atas atau dibaca fathah. Dan ra dibaca double. Dengan menyamarkan getaran huruf ra. Sehingga harus dibaca tebal namun tidak berlebihan. Syaitanir rajim. Kita tahu bahwa di jalan tol itu sering ada namanya, itu ada yang namanya peredam kejut. Ketika peredam kejut itu kita lewati dengan tenang, maka jadi tapi ketika redam kejut itu dilewati dengan yang sebenarnya, maka itulah ra yang tepat dalam kalimat syaitonir rajim. Bukan nir. Nah, itu bukan syaitonir. Nah, itu seperti itu. Oke? Nah, mungkin barangkali itulah kita belajar ta'awud. Mari kita sama-sama ulangi. Terus berulang. Memang Al-Quran turun berulang-ulang sehingga perulangan kata ini menjadi terus menerus sehingga terbiasa. Kita perlu kesabaran sekaligus minta petunjuk dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala menggampangkan dan memudahkan dalam belajar Al-Qur'an. Allahumma amin. Dan bagaimanakah
bacaan suratul Fatihah dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, termasuk mengucapkan huruf amin. Apakah amin itu dibaca amin, amin? Apakah amin? Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Kebenaran adalah milik Allah semata dan kesalahan adalah datangnya dari saya. Mohon maaf, dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.